Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersolawat terlebih dahulu, Ibu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Ibu siapa dan dari mana? Dari hamba Allah di Bandung. Baik, silakan Ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Buya, jadi begini Buya, saya punya teman. Nah, teman saya ini sudah menikah. Suatu ketika saya pernah mengunjungi rumahnya dan bertemu dengan ibunya. Kemudian ibunya ini mengeluh Buya, setelah menikah anaknya agak dengan ibunya. Tapi kalau dari suaminya itu tidak melarang hubungan dengan ibunya, biasa aja. Nah, ibunya ini sedih karena selama sebelum menikah anaknya memang fokus, tapi terlalu berlebihan setelah menikah. Nah, ibunya ini sudah pernah menegur ke anaknya untuk menjaga sikap kepada ibunya. Cuma ibunya tuh jadi sedih gitu ya Bu ya. Kemudian selanjutnya ibunya membahas tentang sebenarnya saya tuh tidak setuju di pernikahannya. Seperti itu. Nah, ibunya bingung, meminta saran kepada saya. Cuman saya juga bingung Bu ya, saya tahu. Baik. Subhanallah. Seorang ibu, putrinya menikah dengan seorang laki-laki, dan bersama berjalannya waktu ada perubahan yang ditangkap oleh sang ibu adalah kerenggangan antara sang ibu dengan putrinya. Padahal sang suami pun juga tidak menghalangi sang istri untuk dekat dengan ibundanya. Tapi yang jelas ini dirasakan oleh seorang ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, sang ibu minta pendapat kepada Anda. Saya dahulukan ini. Kami sampaikan kepada siapapun Anda. Jika ada orang bertanya kepada Anda dan Anda bukan bagiannya, bukan ahlinya, Anda jangan menjawab. Anda akan menjerumuskan. Cuman kadang sebagian dari kita itu kalau sudah ditanya seorang itu langsung kita naik pangkat jadi ustadz, kayak jadi mufti, langsung berikan jawaban. Maka sangat tepat seperti Anda ini, Anda tidak tahu lalu bertanya. Ada sebagian dari kita kalau sudah dicurhatin sama orang langsung waduh kepalanya, telinganya gede sudah. Wah, aku ditanya ini, orang pada curhat sama saya ini. Apalagi dia ketua majelis taklim, padahal ketua majelis taklim atau ilmu nggak ada mungkin misalnya. Kalau ditanya sama orang sudah menjadi tumpuan, saya tempat mengadu dan sebagainya. Kalau tidak mengerti jangan berikan jawaban, karena bisa menjadikan sebab kehancuran. Karena semua harus ada ilmunya. Dan Anda termasuk orang yang baik, selamat karena Andanya bertanya. Dan kami pun akan memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman. Pertama adalah kita bicara tentang rasa. Biasa seorang ibu itu, bahkan sebelum anaknya menikah, seorang bapak pun kadang menangis. Saya melihat seorang bapak padahal berjenggot begitu menangis waktu anaknya menikah. Kenapa? Kecintaan kepada anak memang luar biasa, tapi ya merasa akan seolah kehilangan sang anak. Ya sedih begitu saja, tapi harus menikah anaknya. Tapi ya gitu. Aku menangis dia. Seorang ibu pun juga demikian. Sehingga ada lintasan seolah-olah apa? Anakku bakal hilang dari pangkuanku, akan pergi. Nah, sehingga di sini akan meningkatkan tingkat kesensitifan ibu tersebut. Yang bisa jadi seorang anak juga tidak renggang-renggang amat, cuman karena volume pertemuannya itu adalah tidak sering. Kalau selama ini kan pagi, siang, malam bertemu dengan sang ibu. Sekarang karena sudah menikah menjadi seminggu sekali. Sehingga sang ibu terasa lama sekali, biasanya pagi disiapin kopi oleh ibu enggak. Akhirnya sang ibu mulai ada perasaan berubah, seolah-olah sang anak ini jauh. Nah, kemudian ya, ini perasaan sang ibu ini akan mempengaruhi pada perilakunya. Yang semula sang anak ini sebetulnya ya pengen ketemu, cuman karena punya suami ada terbatas waktunya. Betul, datangnya seminggu sekali. Pas datang seminggu sekali ini ditegur sama ibunya. Sementara anak, tidak semua orang tuh tabah di saat ditegur. Ada orang kalau ditegur menjadi kecil, kecut hatinya, lalu menjadi orang yang enggak beranian. Sehingga tambah takut dia akan datang kepada ibundanya. Nah ini berarti ini sebabnya sang ibunda. Maka kami sampaikan kepada Anda, kepada ibunda, kalau sudah putri Anda dibawa oleh suami, besarkan anak, kau terus kepada suamimu. Ajari untuk mengabdi kepada suami. Terus begitu.
Bahkan kalau terlihat renggang, jangan malah langsung ditegur begitu. Dia akan, tidak semua orang sama. Ada semua orang di saat ditegur langsung bisa merapat. Ada ditegur menjadi takut. Ada lagi di saat orang itu, dia merasa belum ditegur. Cuman telanjur, bahasa Jawanya kemelunton. Nggak tahu bahasa apa itu. Canggung, kan ada telanjur canggung. Sama kita ini ada seorang bersahabat. Ini di saat tidak tegur sapa itu, sampai kemarin juga ada kakak adik tidak tegur sapa sepanjang bertahun-tahun, ibunya nangis. Itu bisa jadi bukan karena benci, karena sudah terlanjur canggung, mau mulai itu nggak enak. Bukan karena ada permusuhan, tidak. Lah, ada model orang itu. Maka sebagai seorang tua hendaknya memahami, mungkin sekali anak Anda adalah terlanjur takut karena Anda tegur. Atau anak Anda memang tergolong orang yang sudah terlanjur canggung, tinggal Anda menarik sebagai orang tua. Saya mulai dari orang tua dulu. Karena sudah kita serahkan pada suami, sudah. Kemudian sebagai seorang anak, ya, kami himbau kepada siapapun. Sebagai seorang anak, kalau kita menemukan sikap ibunda semacam itu sebenarnya karena cinta. Kalau negur, kenapa anak kamu jarang kesini setelah nikah ya? Gitu ya, setelah nikah lupa dengan ibu ya. Anda tidak usah sakit hati. Justru itu adalah bahasa cinta yang diungkapkan kadang dengan bahasa yang lebih lantang, lebih keras. Maka seorang anak harus paham, oh ibuku merindukan aku. Gitu saja. Jadi jangan, wow ditegur, marah, nggak usah ke sana, dimarahi lagi. Enggak, itu bahasa cinta. Karena biasanya Anda dekat dengannya, ini. Mungkin Anda mendengar ini sang anak perempuan. Dan sang ibu mendengar, biar ketemu dua-duanya. Inilah nasihat, dua-duanya. Saya tidak bisa nasihati satu orang saja, nggak tahu mana yang salah. Maka seorang anak hendaknya, kalau menemukan sikap ibundanya ternyata sedikit marah atau negur dan sebagainya, Anda berusaha merapat. Bahkan tafsiri itu adalah bahasa cintanya. Berarti ibundaku merindukan aku dekat. Anda perbanyak untuk telepon. Anda minta suami untuk kunjung dan sebagainya. Bahkan sering minta maaf dan seterusnya. Terobati ibu. Kadang ini lihat, sang ini canggung, ini agak keras. Ketemulah, berpisahlah. Bahkan bisa jadi memang ketemu tuh kaku kadang. Gak enak, bukan karena benci, enggak. Karena malu, gak ketemu lama dan sebagainya. Tapi ada cinta di dalamnya. Ya, sebagai anak Anda merapat. Apapun ibu-ibu. Bahkan kalau seandainya ibundamu, jangankan hanya mengatakan menegur karena Anda tidak datang. Kalau seandainya marah, mencaci dan mengolah Anda, ibunda ada tetap ibunda. Merapatlah Anda. Karena bersama rapatnya dirimu adalah keberkahan. Suami, untuk suami, kalau Anda menemukan yang demikian ini, Anda harus pandai-pandai menyikapi. Anda tingkatkan dorongan Anda kepada istri untuk datang. Tidak sekedar Anda suruh, Anda bawa. Anda mengalah wahai suami. Kalau Anda mempunyai seorang istri yang baik hubungannya dengan ibundanya, berbakti pada ibundanya, maka engkau menjadi suami yang beruntung karena istrimu penuh berkah. Maka sangat bodoh kalau ada seorang suami menghalangi istrinya berbuat baik dengan bapak ibunya. Bodoh, dia akan menciptakan ibu yang tidak berkah di rumahnya. Maka hai para suami, izinkan istrimu untuk mengabdi kepada bapak ibunya, biarpun memang sudah diserahkan kepadamu. Karena di balik pengabdian kepada ibu bapaknya adalah keberkahan. Bantu. Begitu juga seorang istri mendukung suaminya untuk baik kepada bapak ibunya. Ini didorong, istri seperti itu diajak, Anda temani. Begitu sebaliknya seorang istri kalau mempunyai seorang suami yang sangat baik dengan bapak ibunya, maka suaminya penuh berkah, layak menjadi ayah yang baik, akan keluar keturunan yang hebat. Keberkahan itu menjadikan keturunan hebat. Kemudian Anda yang ditanya, betul, Anda selagi tidak mengerti, Anda bertanya kepada siapapun yang Anda duga mengerti, dan inilah jawabannya. Semoga ini ibu yang mendengar dan anak yang mendengar, insya Allah hari ini damai mesra. Pulang langsung nyuapin ibundanya dan menciti ibundanya setelah ini. Jangan gengsi dengan ibunda. Anda memulai wahai anak. Dan Anda memanggil wahai ibu. Tampakkan terus keibuanmu sebagai seorang ibu sampai kapanpun. Tidak ada perubahan. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai. Karena Allah antara ibu dengan anak, anak dengan ibu. Suami istri, keluarga. Bahagia dunia, bahagia di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.